wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang keempat daripada sholat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahu minal ajri, bagi orang yang sholat tarawih di malam yang keempat ini, baginya mendapatkan pahala mithlu qiraatit Taurat wal Injil was Zaburi wal Furqan, seperti membaca Al-Quran, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Zabur, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Jadi keutamaan sholat tarawih di malam yang keempat ini diberikan kita pahala oleh Allah seperti orang yang membaca 4 kitab para nabi, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ya Allah terima kebaktian kita melalui sholat tarawih ini. Al-Quran menyatakan walikulli darajatun mimma amilu, setiap orang memiliki derajat masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Makin banyak kita lakukan suatu kebaikan, makin tinggi derajat kita pada Allah. Dan bila mara itu rajin le bangkat, makin kuat itu nambah nyeder dan lain sebagainya, maka makin banyak kita punya nilai harta. Pun juga ibadah kepada Allah, jangan bingung kenapa begitu banyak murah di sisi Allah Ta'ala dalam memberikan pahala. Ya, jangan bingung. Dalilnya adalah walikulli darajatun mimma amilu, bagi tiap-tiap orang itu memiliki derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, sedikit kita menabung, maka sedikit pula yang akan kita dapatkan. Banyak kita menabung, banyak pula akan kita dapatkan. Terserah sama kita. Seperti kata nyanyian Roma Irama, ya, terserah kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya perlu saya sampaikan untuk kita semua agar memelihara hal-hal yang bisa membatalkan atau sesuatu pula yang tidak membatalkan lalu kita anggap dia batal, itu kaitannya dengan hukum puasa. Jadi di sini kita akan bercerita sedikit mengenai hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kelihatannya batal, tapi tidak. Faslun, ini suatu pasal. Alladzi la yuftiru, yang tidak membatalkan puasa. Mimma yasilu ilal jaubi, daripada barang yang sampai kepada jaub. Jaub itu artinya kerongkongan atau rongga. Sab'atu afrodin, 7 perkara. Coba diinstal otaknya ya, ingatan. Sesuatu yang tidak membatalkan puasa padahal ia tak melek tenggorokan ke. Tidak batal. Mana yang pertama? Ma yasilu ilal jaubi binisyanin au jahlin au ikrahin, sesuatu yang masuk kepada rongga, sesuatu yang masuk kepada kerongkongan, tenggorokan dengan sebab binisyanin, pertama lupa. Ini litaswir dalam ilmu nahwunya ya, huruf jar tapi bermakna litaswir, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan. Jadi walaupun kita kenyang
ataupun sudah minum berember-ember umpama di siang hari puasa, tidak batal puasa. Kalian lelah nanti kan di siang hari tiba-tiba ada nasi satu piring lalu kalian makan, tidak masalah, tidak batal puasa. Atau kalian minum seember air di sawah atau di mana, tidak menjadi masalah dengan syarat nisyan, lupa. Jadi jok-jok bapak ini kan udah bareng ngaji mak lema mau pada nginam sember deh jadi puasa ding kanggo harus dengan nisyan sebab lupa. Mana dalilnya? Di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu wa rawahu syaikhani wa sahahahu. Jadi barang siapa lupa di siang hari padahal dia berpuasa, dalam dia berpuasa dia makan, dia minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepadanya melalui makanan, melalui minuman. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih dia. Tidak ada khilafiyah dalam masalah ini dengan syarat nisyanun, lupa. Dedek lupa-lupaan diri. Sengaja tamu yang dalam balik kita ni nama ni nara buntemak apa nasi le ponjol ungkakan ni ada serkasarna coba deh dia minta ketuan si inanya atau bapaknya tamu ya makan anakku dengan umbe dengan puas lupa padahal ia ngakalan dari kasar dek. Nah ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan. Harus dia mengkadak puasanya pada selesai bulan Ramadan. Jadi itu dengan sebab dia lupa. Yang kedua, yang tidak membatalkan puasa walau dia masuk ke tenggorokan bijahlin, dengan sebab tidak tahu hukumnya. Apa ini membatalkan? Padahal sudah masuk tenggorokan, tapi dia betul-betul dia tidak tahu hukumnya. Yang namanya manusia sifat lupa dan hilang, bahkan sifatnya bodoh. Karena bodoh dia tidak tahu sesuatu yang dia masukkan ke dalam rongga itu dapat membatalkan, lalu dia lakukan, maka ketika itu karena kebodohannya tidak dianggap batal puasanya. Ya, contohnya bajang-bajang ini berokok, ya kan? Maka minum batal, tapi rokok tidak, mana kan? Berokok. Dia tahu kena laku, betul-betul dia tidak tahu bahwa itu yang dapat batalkan juga, tapi dia lakukan, maka otomatis dia tidak batal. Alasannya bijahlin, dengan sebab tidak tahu hukumnya. Kemudian yang ketiga, au ikrahin, atau dipaksa. Mana modelnya dipaksa? Banyak, ya. Dipaksa kita untuk memasukkan suatu itu ke dalam rongga kita. Mungkin karena kita disiksa nanti, atau seorang istri disiksa oleh suaminya, terpaksa imong kamu suruh imanga padahal puasa. Diduit dengan mama itu masih maksa seninaknya sehingga dia tahu buat. Ini insyaallah santriwan semuanya ini solehah, soleh. Amin. Buat juga perempuannya soleh. Jangan ada nanti yang memaksa istrinya untuk tidak puasa sehingga istrinya ikut juga makan. Makan dalam arti di sini karena dia dipaksa, dia bertahan. Tapi bila dia tidak mau, dia akan disiksa. Tatkala itu juga tidak membatalkan puasa. Lalu yang keempat, wa yajriyani raiku bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi, yaitu wa yajriyani,
menelan, raikun oleh air liur, bima baina asnanihi, barang di antara celah-celah giginya, waqad ajaza an manjihi, dan sungguh ya sulit daripada membuangnya. Umpama arak keselit, bewet dan lain sebagainya dalam lalu, tahu luang gigi kan? Sedihnya sikat gigi tetap baik di luang gigi atau di celah-celah gigi tidak bisa dihilangkan, dikeluarkan. Mau jemak pas di jelu puasa galem-galem, dia mana belat telur sekali orang di jelu kan, belat telur ni dalam tenggorokan, kelolosan dia tamu bewet no, sebab elor, bukan sebab air, tapi sebab elor. Maka ketika itu juga tidak batal puasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ngerti ya? Ngerti atau tidak? Ingat ya. Kalau ada bekas sisa makanan, silakan dibersihkan waktu kita setelah sahur. Rajin-rajin gosok gigi. Amun mas mahal harganya, lamun kuning gigi ya mu mengerikan, bukan mudah lagi. Ini dedara dan bajang-bajang, rajin-rajin sikat gigi supaya tidak menguning dia punya gigi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya insyaallah besok malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.